Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengetahuan lingkungan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan mengenai pengaruh pembangunan tower BTS terhadap lingkungan sekitar. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan dosen kami, yaitu Ibu Elin Nurlina dengan NID 0422046601. Dan adapun tim yang terlibat dalam pelaksanaan atau pembuatan tugas ini, yaitu yang pertama Siti Nurhalimah dengan NIM 2211161102. Yang kedua ada Rima Anissa Maulidini dengan NIM 2211161090. Dan yang selanjutnya ada saya sendiri, Christine Agustini dengan NIM 2211161097. Dan yang terakhir ada Fadilah Anadovati dengan NIM 2211161041. Di sini kami akan memulai presentasinya, yaitu mengenai pengaruh pembangunan tower BTS terhadap lingkungan sekitar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang pembangunan teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam bidang telekomunikasi, mendorong berbagai operator provider untuk mengembangkan kualitas jaringan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan guna tercapainya kualitas jaringan yang bagus dalam bidang komunikasi adalah dengan memperbanyak jumlah BTS atau Base Transceiver Station. Namun, di balik kebutuhan berkomunikasi lewat seluler yang semakin meningkat pula, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu polemik terhadap pembangunan tower BTS itu sendiri, masalah kesehatan, dan dampak bagi lingkungan sekitarnya termasuk merusak ekosistem tanah dan tata ruang wilayah. Karena adanya permasalahan tersebut, maka dibuatlah tugas ini yang nantinya akan menganalisis dampak-dampak dari pembangunan tower BTS terhadap lingkungan yang sering terjadi agar didapatkan solusi yang terbaik. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama mengenai polemik atau protes warga serta perizinan, yang kedua rusaknya perangkat elektronik, dan yang ketiga ada dampak bagi lingkungan sekitar, baik itu ekosistem tanah maupun dalam tata ruang wilayah. Nah, dalam polemik atau di sini ada protes warga juga tidak terdapatnya perizinan. Jadi terjadinya protes warga di sini karena adanya ketakutan warga akan terkena radiasi yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit ini bisa seperti kanker dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini perizinannya itu jadi tidak ada perizinan yang sesuai, jadi tidak sesuai gitu ya, dan tidak dengan kesepakatan warga juga. Terdapat kasus yaitu yang pertama pembangunan tower BTS tanpa IMB atau tanpa izin mendirikan bangunan ini, ada videonya juga, bisa kita lihat bersama. Pada April 2017 lalu, tim survei yang melibatkan beberapa instansi Pemkab Magetan melakukan survei di lapangan. Setelah sebelumnya menerima berkas pengajuan izin pembangunan tower telekomunikasi dari PT Tower Bersama Jakarta Selatan. Hasilnya Pemkab menolak memberikan izin pembangunan tower dengan beberapa alasan. Di antaranya jarak tower terlalu dekat dengan pemukiman warga karena sesuai peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Magetan tahun 2012-2032. Pembangunan menara telekomunikasi berjarak paling sedikit 20 meter dari perumahan warga. Sementara di lokasi bangunan tower hanya berjarak 6,8 meter dari rumah warga. Nah, jadi dari kasus yang pertama ini tadi dijelaskan gitu ya, bahwa tidak sesuai dengan jadi tanpa izin pembangunan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada aturannya gitu ya. Dan juga kan harusnya tadi kalau misalnya jarak dari BTS ke rumah warga itu udah ada gitu ya jarak tertentunya, tapi ternyata di sini jaraknya itu hanya 6-7 meter saja, dan itu tuh tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam perundang-undangan.
Ini warga kenapa nih Pak pada ngumpul nolak? Ini kita demo ngumpul mau bongkar karena pertama ini berdiri tidak ada izin. Bongkar jadi ya. Tidak ada izin, maksudnya izin IMB-nya atau izin ke warga Pak? Izin MB. Izin IMB. Kami warga sini tidak ada yang menyetujui. Jadi semua kami warga sini minta bongkar karena nanti ini ada radiasinya gitu. Jadi RW sana memang setuju ada 11 orang tapi rumahnya cuma 2. Kenapa ada 11 tanda tangan gitu kan? Dan di sini Kami sudah lapor ke lurah, sudah dimediasi. Tapi hasilnya tidak ketemu. Dia tetap mau ada di sini tapi kami semua mau bongkar ini semua tidak setuju. Alasan karena kami Tunggu, Pak, ini dulu Pak. Gimana Pak? Karena selain radiasi kan ini kita lihat juga adanya di luar komplek Pak ya? Di luar komplek, tapi kan cuma beda berapa meter. Di situ ada got. Setiap banjir tuh luber. Jadi bagaimana itu struktur itunya? Kalau kena air semua, kalau ambruk semua kami kena ini. Walaupun dikasih asuransi. Betul. Gitu. Jadi kekhawatiran warga atas belinya menara ini tadi kenapa radiasi dan Karena miring nih Pak, miring juga nih, miringan gitu. Takut juga kalau roboh kan kena kami semua membahayakan, gitu. Pak pernah bicara dengan kontraktor ya Pak? Nah, dalam kasus kedua ini ada protes warga terhadap pembangunan tower BTS. Perlu dijelaskan juga ya dari protes warga ini, warga protes karena yang pertama tadi tidak ada izin pembangunannya seperti tadi di kasus yang pertama. Nah, lalu juga warga takut akan adanya radiasi yang timbul akibat tower tersebut. Dan selain itu juga pembangunan tower ini di tempat yang kontur tanahnya juga tidak sesuai, makanya kenapa warga ini melakukan protes terhadap pembangunan tower BTS tersebut. Nah, untuk kasus ketiga ini ada dampak tower BTS terhadap perangkat elektronik yang ada di rumah-rumah. Kita putar videonya. Telkomsel ya Pak? Iya. Jadi apa aja yang rusak Pak? Tolong tunjukkan satu-satu. Ini televisi, Ya, LNB, ya, receiver, ya. terus MCB, Ya. terus lampu. Kalau di total habisnya sekitar Berapa Pak? 2.900.000-an. Jadi kalau dari pihak manajemen Telkomsel itu berapa yang akan diganti biayanya? Yang mintanya saya 100%. Tapi Satu paket itu Pak, satu paket apa aja Pak? dari BD, salon, TV, sama parabola, sama lampu Inggris. Lampunya habis. Lampu ya yang di rumahnya semua habis, maksudnya kena semua. Jadi kejadian pada tanggal berapa itu Pak? Sekitar berapa ya? 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Jadi apa harapan kita untuk kepada pihak Telkomsel? Ya segeralah dicepetin itu gimana, anak saya udah nggak bisa ada TV. Nah, untuk tadi beberapa laporan dari warga, jadi dampak dari tower BTS ini menyebabkan perangkat elektronik di rumah-rumahnya menjadi rusak atau tidak dapat berfungsi kembali dengan mencapai kerugian sekitar 2,9 juta. Kemudian ada rumah lain yang belum mendapat bantuan ganti rugi dari pihak BTS yang terkait, sehingga terdampak pada keluarga yang menjadi kesulitan untuk beraktivitas kembali. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dampak bagi lingkungan sekitar. Di antaranya ada tata ruang wilayah dan rusaknya ekosistem tanah. Nah, pada tata ruang wilayah sendiri terdapat pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PRT
per/M Kominfo /03/2009 nomor 3/P/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Tata ruang wilayah sendiri ini berkaitan dengan kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan daerah yang akan dibangun menara. Naik ke atas melihat ngecek itu tiba-tiba ada petir saya pas di atas anak saya teriak pak turun pas saya lagi turun kira-kira jarak 5 langkah itu pas di belakang saya ambruk. Pukul berapa nih Pak kejadian? Jam 5 sore. Iya, pas hujan dibarengin sama angin besar. Kerusakan apa saja yang dialami oleh orang Bapak ini? Bagian atap, semua kamar semuanya rusak. Kita boleh lihat Pak langsung ke atasnya? Ya saudara, kita akan melihat bagaimana kondisi bagian atas rumah dari rumah Pak Gianto, karena salah satu korban yang rumahnya terkena reruntuhan ataupun terkena dari robohnya tower provider. Julukan saya Bondan Wicaksono akan memperlihatkan bagaimana situasi ataupun keberadaan kerusakan yang terjadi pada rumah Pak. Nah, bisa dilihat ya dari video tersebut ini menjelaskan bahwa antara menara BTS dengan rumah warga itu harus ada jarak tertentu yang sudah ditetapkan. Biasanya jaraknya itu sekitar 1,5 meter. Terus jarak yang terkait dengan kepadatan trafik pelanggan di suatu daerah, umumnya di perkotaan yang padat pemukiman, operator ini lebih sulit menciptakan jarak konsisten antara BTS dengan perumahan warganya. Ini disebabkan tingkat kesulitan untuk mendapatkan lahan tanah yang pas gitu ya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut ini, solusinya itu adalah gelar menara BTS-nya itu di atas gedung. Jadi semacam rooftop gitu. Iya. Jadi jarak antara BTS dengan rumah warga itu kira-kira 1,5 km. Nah, selanjutnya yaitu dampak bagi lingkungan sekitar pada ekosistem tanah. Nah, rusaknya ekosistem tanah ini menyebabkan yang pertama yaitu kerusakan tanah yang diakibatkan karena tidak seimbangnya kondisi alam sehingga bersifat destruktif. Kemudian, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan tidak terkendali. Lalu, pembangunan tower di daerah resapan atau tangkapan hujan atau di daerah yang melebihi kapasitas kepadatan juga mempengaruhi struktur tanah. Nah, dampak tersebut adalah dampak secara umum. Namun, pada dasarnya, segala sesuatu yang termasuk pembangunan suatu infrastruktur atau bangunan merupakan salah satu penyebab kerusakan pada ekosistem tanah. Ditambah lagi jikalau tidak memperhatikan dan kurang bertumpu pada aspek lingkungan, seringkali menyebabkan pencemaran tanah. Nah, lalu ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, erosi, kekeruhan tanah, hilangnya unsur hara, terakumulasinya zat pencemar dalam tanah, kemudian terganggunya kestabilan ekosistem alam dan permasalahan lingkungan. Nah, mengikuti beberapa polemik yang telah banyak terjadi akibat pembangunan tower BTS di daerah-daerah, khususnya pembangunan tower BTS di daerah dekat dengan pemukiman warga. Selain keluhan warga tentang masalah kesehatan akibat dari pembangunan tower BTS, dampak lain pun akan dirasakan, terlebih lagi kontur tanah yang berubah-ubah. Nah, seiring berlangsungnya kehidupan dan perubahan cuaca yang tidak menentu, tentu akan mengakibatkan daerah yang kurang baik kontur tanahnya akan mengalami kerusakan struktur akibat lahan yang telah berubah karena pembangunan tower BTS. Kemudian, pembangunan tower BTS ini adalah salah satu usaha yang sebenarnya sangat membantu memudahkan kehidupan manusia, khususnya daerah yang membutuhkan pemancar untuk kelancaran berkomunikasi. Tetapi apabila pembangunan tidak sesuai dengan tata aturan yang ada,
dan manusia tidak memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi di masa mendatang, maka dampak-dampak tersebut akan ditanggung sendiri oleh manusia itu sendiri. Kemudian, pemerintah dan juga semua pihak diharapkan dapat mengimplementasikan dengan baik pembangunan yang dilakukan agar antara pembangunan dan aspek lingkungan hidup dapat berjalan selaras dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, yang termasuk ke dalam daerah resapan tadi, ini adalah resapan air atau biasa dengan daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air. Nah, di sini daerah resapan air ini memiliki perbedaan distribusi tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan adanya beberapa unsur-unsur tanah, unsur-unsur hara di daerah resapan air, maka kondisi tanah di daerah ini adalah tanah yang kemampuan meresap airnya cukup tinggi. Kemudian perbedaan tinggi tanah yang mencolok, lalu posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, jadi dampak resapan air yang tidak sesuai aturan ini ketika dilakukan pembangunan yang terus-menerus oleh sektor industri tanpa melihat keseimbangan tanah yang ada, sehingga menimbulkan permasalahan seperti ambruknya gedung-gedung bertingkat, kurangnya daerah resapan air sehingga berkurangnya air tanah. Nah, di sini pun termasuk ke dalam pembangunan dari tower BTS. Baik, selanjutnya mengenai kriteria penentuan lokasi menara. Nah, ada dua aspek. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan fungsi kawasan, dan yang kedua kebutuhan akan keindahan visual ruang. Untuk yang pertama, dalam penentuan lokasi menara menggunakan prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara, dan juga menggunakan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan telekomunikasi, namun tetap harus mewujudkan tertib tata ruang. Sehingga kriteria lokasi menara disusun berdasarkan intensitas kebutuhan telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan menara pada setiap fungsi kawasan. Nah, telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan dibangunnya menara BTS. Nah, sehingga kesesuaian dengan fungsi kawasan ini sangat amat perlu untuk diperhatikan. Nah, untuk fungsi kawasan tersendiri itu diklasifikasikan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Lalu, apa kawasan lindung itu sendiri? Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RT/RWN dan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan kawasan budidaya ialah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, yaitu kebutuhan akan keindahan visual ruang. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini, terutama di daerah urban, perkotaan, sudah banyak dibangun tower-tower, sehingga penataan kota terlihat lebih kurang rapi, dan menjadikannya tidak indah dilihat. Perluasan coverage area yang dilakukan oleh operator-operator baru membawa dampak tercemarnya tata ruang wilayah di daerah-daerah urban. Tentu, hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat dengan mencari titik optimal antara pembatasan jumlah menara di satu sisi dengan pemenuhan kualitas layanan telekomunikasi kepada masyarakat daerahnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan
dalam peraturan daerah mengenai pengaturan optimal jarak ideal dengan memperhitungkan link budget minimal kualitas layanan dan pengaturan penggunaan menara telekomunikasi bersama antara operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini diharapkan akan mampu mengurangi jumlah menara telekomunikasi dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi. Untuk solusi dari dampak-dampak yang telah dipaparkan tadi, dari tata ruang wilayah, pertama, sebaiknya dibangun sesuai dengan kriteria lokasi pembangunan. Kemudian, sebaiknya radiasi yang dikeluarkan oleh BTS di atas 50 meter adalah tidak lebih dari 0,02 watt per meter persegi. Untuk ekosistem tanah, yang pertama, solusinya adalah menjaga dan memperbaiki lingkungan agar air baku tetap tersedia. Kemudian, membangun sumur resapan atau bidang resapan. Lalu, memulihkan kembali vegetasi yang dapat menyerap air hujan dan menyimpan air tanah. Lalu, melakukan penanggulangan terhadap komponen bahan pencemaran tanah. Untuk iklim, solusinya yaitu membuat lahan ruang terbuka hijau. Selanjutnya kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan ialah perkembangan teknologi memang tidak bisa kita hindari. Salah satunya dengan banyaknya pembangunan tower BTS untuk meningkatkan kualitas jaringan seluler. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh pembangunan BTS, sehingga sangat diperlukan perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir dampak yang secara teknis dapat dihindari, seperti dampak terhadap ekosistem tanah. Berikut adalah daftar pustaka yang menunjang studi literatur kami dalam membahas masalah ini. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil, kemudian kepada orang tua kami serta dosen mata kuliah pengetahuan lingkungan Ibu Erlin Nurlina serta teman-teman yang telah mensupport kami semua dan pihak lain yang terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.